Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan usaha bisnis saya atau perencanaan bisnis saya yaitu Es Mambo. Nah, jadi pokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama ada deskripsi usaha, yang kedua ada analisis pemasaran, yang ketiga peluang pasar, dan yang keempat analisis keuntungan. Yang pertama, deskripsi usaha. Jadi di deskripsi usaha ini kita akan membahas yang pertama data pengusaha, job description, dan alasan pemilihan bisnis ini. Yang pertama kita akan membahas data pengusaha dulu. Jadi di sini adalah saya sendiri yaitu Citra Amalia. Saya lahir di Wonogiri tanggal 3 November tahun 2001. Tempat tinggal saya di Jakarta Selatan. Saya adalah seorang mahasiswi jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Selanjutnya yaitu job description. Jadi di sini job description-nya itu saya sebagai pemilik usaha bertugas dalam memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional yang dijalankan oleh saya sendiri dan juga bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan atas nama bisnis saya ini, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar bisnis saya ini. Nah, untuk kegiatan yang di dalam itu contohnya kayak bahan-bahannya, bagaimana cara pembuatannya, itu di situ saya bertanggung jawab untuk menjaga kualitas agar barang dagangan saya itu tetap terjamin kualitasnya. Selanjutnya untuk yang di luar bisnis itu seperti kayak pemasarannya atau bagaimana, ya mungkin seperti itu. Jadi job description-nya itu yang pertama di sini ada bagian keuangan. Nah, saya sendiri sebagai pemilik usaha, saya bertanggung jawab utuh gitu ya terhadap pembuatan laporan keuangan per bulan karena laporan keuangan ini cukup penting untuk mengetahui berapa keuntungan yang kita dapat selama menjalankan bisnis ini. Terus yang kedua itu ada produksi. Jadi di sini saya juga bertanggung jawab atas semua kegiatan produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, pembuatan, dan juga pengemasan dari produksi ini, dari barang yang saya jualkan ini. Dan yang terakhir yaitu pemasaran. Jadi saya juga bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dan saya juga mengkoordinir semua kegiatan pemasaran. Karena apa? Pemasaran ini merupakan tombak dari bisnis ini. Tanpa adanya pemasaran, usaha saya tidak akan berjalan dengan lancar dan akan mendapatkan keuntungan yang sedikit. Selanjutnya adalah ada alasan pemilihan bisnis ini. Alasan saya memilih bisnis ini karena yang pertama itu digemari oleh semua kalangan. Seperti yang kita tahu bahwa es Mambo adalah es yang sangat digemari oleh seluruh kalangan, mulai dari yang tua, yang muda, bahkan anak kecil pun juga menyukai es Mambo. Kemudian juga dari semua kalangan ekonomi yang menengah ke atas itu juga sangat gemar dengan es Mambo karena selain simpel gitu ya, Indonesia kan juga merupakan negara dengan iklim tropis yang ketika musim panas itu kita butuh sesuatu yang segar dan dingin serta simpel gitu untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu ada proses pembuatannya yang mudah. Nah, seperti yang kita tahu es Mambo itu terlihat simpel seperti air yang dimasukkan ke dalam wadah plastik kemudian diikat dan dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Jadi saya memilih bisnis ini karena simpel. Kenapa kalau misalkan emang kita bisa bikin sesuatu yang simpel dengan keuntungan yang besar, kenapa tidak? Karena di zaman seperti sekarang ini kita butuh inovasi-inovasi baru yang kitanya juga itu memudahkan diri kita dalam
melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu ada analisis pemasaran. Jadi analisis pemasaran ini kita akan membahas produk, place, price, dan promotion. Nah, yang pertama produk. Jadi produk yang saya buat itu adalah es mambo. Nah, es mambo yang saya buat ini memiliki nama yaitu Pagu-Pagu Membo. Pagu-Pagu Membo ini merupakan makanan yang disajikan dalam bentuk es yang tersedia dalam berbagai varian rasa. Nah, rasa apa saja yang akan saya buat di sini tuh kita membuat varian coki-coki, terus kita membuat selai stroberi, terus juga kita membuat varian taro, vanila, coklat, dan juga buat rasa buah-buahan. Untuk bisnis ini sendiri, saya sudah memiliki logo karena apa ya? Logo ini tuh dapat menunjang bahwa dapat mempermudah juga dalam pemasaran gitu. Jadi dapat menunjang keuntungan yang lebih besar. Nah, kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk varian rasanya sendiri di sini ada coklat coki-coki, ada selai stroberi juga, ada vanilla, taro, vanilla blue, dan rasa buah-buahan. Untuk place, jadi di sini saya melakukannya di rumah, yaitu di Jalan Masjid Cidodo, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mengapa saya memilihnya di rumah? Karena kalau untuk saya lakukan di kosan itu tidak memungkinkan ya, karena tidak ada lemari pendingin seperti di rumah. Dan juga kalau misalkan di kosan itu tidak ada yang mengontrol. Kalau di rumah itu masih ada yang mengontrol, jadi lebih mudah. Dan di rumah saya itu letaknya cukup strategis karena banyak anak kecil yang gemar membeli es seperti ini gitu. Nah, untuk price itu harga es mambo yang saya jual itu dibanderol dengan harga Rp1.000 per pieces. Kenapa Rp1.000? Karena di masa seperti sekarang ini ya, semua kebutuhan itu serba mahal juga gitu. Jadi kita harus mengerti bahwa pembeli atau konsumen itu maunya yang murah namun rasanya tetap juara gitu. Harga kaki 5, kualitas bintang 5 itu. Para konsumen tuh mau yang seperti itu. Jadi saya di sini sebagai pelaku usaha tidak mau menjual barang atau menjual produk yang harganya sangat mahal. Karena apa? Yaitu tadi, saya sendiri juga sebagai konsumen inginnya yang harganya murah namun kualitasnya itu tetap bintang 5 gitu kan. Jadi saya hanya menang. Karena kalau misalkan ditaruh harga 500 itu tuh seperti terlalu murah dan ukurannya itu tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan. Dan kalau misalkan saya taruh di harga 1.500 atau Rp2.000 itu, kalau 1.500 itu harga nanggung ya. Jadi mungkin rada susah kembalian gitu kan, 500 peraknya itu. Terus kalau untuk 2.000 itu terlalu mahal untuk ukuran yang kecil kayak gini karena kalau untuk es mambo seperti ini tidak perlu yang besar gitu karena kan kita maunya yang simple gitu. Jadi ya menurut saya harga Rp1.000 itu udah cukup worth it gitu untuk es mambo. Nah, yang selanjutnya itu promotion. Jadi di sini promosinya itu kita menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama pamflet, yang kedua networking. Pamflet itu kita membuat desain semenarik mungkin yang kemudian disebarkan melalui WhatsApp Stories. Tidak hanya WhatsApp Stories saja, namun juga sosial media lainnya seperti Facebook, Instagram, ya dan WhatsApp gitu. Saya memilih 3 aplikasi sosial media ini karena yang pertama itu masih saya gunakan, masih banyak juga masanya, terus dapat terkontrol oleh saya karena ya saya masih sering membuka aplikasi tersebut gitu. Terus networking ini biasanya melakukan promosinya dari mulut ke mulut. Contohnya kayak misalkan saya
berjualan es mambo. Saya memberikan diskon atau apa, atau varian baru, itu bisa kayak, ada varian baru loh dari es mambo yang saya buat gitu. Kalau misalnya emang enak dengan harga yang murah dan dapat rasa yang enak, itu pasti orang bakalan kayak, beli es mambo di ini aja, murah loh harganya, terus rasanya juga nggak kalah enak sama yang dijual orang-orang lain, kayak gitu. Nah, satu contohnya. Nah, untuk pamfletnya sendiri, itu bisa kita lihat di sebelah kiri saya. Nah, di sini ada kalimat, "Cobain varian rasa barunya, hanya Rp1.000." Karena di sini saya ingin memberikan inovasi-inovasi baru agar pembeli itu banyak tertarik, dan saya juga menerima saran dari para konsumen untuk, eee, memberikan sarannya terhadap rasa es mambo yang saya buat ini. Tak lupa juga di sini kita kasih tulisan Pagu-Pagu Mambo, karena apa? Pagu-Pagu Mambo ini adalah nama dari, eee, produk yang saya buat gitu. Nggak lupa juga di sini kita kasih gambar, es mambo yang dari coki-coki dan, selai stroberi, karena ini menurut saya ke depannya akan jadi best seller dari semua rasa yang ada sih. Nah, proses produksinya itu yang pertama ada tahap pembuatan. Jadi tahap pembuatan itu pertama kita siapkan alat. Alat apa aja sih yang dibutuhkan? Jadi alat yang dibutuhkan itu ada wadah, ada plastik, ada lemari pendingin, dan kompor. Terus yang selanjutnya itu kita pertama masak bahan-bahannya dengan menggunakan alat yang sudah disediakan. Nah, untuk bahannya itu ada susu, ada coki-coki, ada eh, apa namanya, buah-buahan yang akan digunakan sebagai rasa buah, varian buah. Selanjutnya itu kita kemas. Kita kemas, mungkin untuk kemasannya itu tidak perlu yang menarik gitu, karena, eee, bukan tidak perlu yang menarik, maksudnya, eee, itu adalah sesuatu yang dapat kita jadikan inovasi-inovasi di kemudian hari. Jadi kita kemas secara sederhana, secara tradisional itu dengan menggunakan plastik yang kemudian diikat dan dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Nah, selanjutnya itu, adalah produk siap dipasarkan. Jadi setelah dikemas dan beku gitu ya, kita dapat mempromosikannya begitu. Nah, selanjutnya kita membahas peluang pasar. Di peluang pasar ini kita membahas yang pertama peluang, yang kedua sasaran, dan yang ketiga pesaing. Jadi peluangnya itu, usaha ini banyak diminati oleh, bukan, maaf. Jadi peluangnya itu, bisnis ini banyak digemari oleh seluruh kalangan, baik dari yang muda hingga yang tua, dan yang dari ekonomi menengah hingga ekonomi yang atas. Segala kalangan ekonomi jika ingin membeli es mambo ini bisa gitu. Nah, untuk sasarannya itu, seluruh masyarakat. Saya tidak membatasi, siapapun yang ingin membeli produk saya ini, karena produk saya ini dibilang, bisa meredakan dahaga, bisa menyegarkan, bisa ya pokoknya, produk saya ini bisa menjadi solusi untuk kita-kita semua, gitu. Karena kalau banyak loh yang para konsumen tuh suka makanin es batu. Jadi daripada es batu yang nggak ada rasanya gitu kan, jadi mending es mambo buatan saya. Jadi saya tidak membatasi siapapun yang ingin membeli ini. Nah, untuk pesaingnya sendiri sih, saya rasa itu tidak ada ya, karena ya emang ini tuh udah jarang banget ditemuin orang. Jadi sekalian saya berbisnis, sekalian bernostalgia di tahun 90-an, ketika itu, es mambo ini sangat diidam-idamkan menjadi pujaan hati seluruh orang gitu. Nah, selanjutnya kita membahas analisis keuntungan. Di analisis keuntungan ini kita pertama akan membahas penerimaan dan biaya.
Untuk penerimaan itu dari alat dan bahan, kita membutuhkan uang 100.000, untuk transportasi itu 50.000. Untuk keuntungannya itu kita dapat dapat mengurangi antara pendapatan dengan modal. Di sini pendapatannya itu 400.000 dan modal itu 200.000. Jadi keuntungan yang didapat itu 200.000 dan biaya tak terduga itu 50.000. Biaya tak terduga itu misalnya kayak jika alatnya rusak atau hilang, itu bisa menggunakan biaya tak terduga ini gitu. Mengapa transportasi di sini dimasukkan? Karena ya kita nggak munafik gitulah ya. Kita tetap butuh bensin untuk pergi ke pasar, kita juga butuh bensin untuk pergi untuk membeli alat-alat gitu kan. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.